Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samir adalah seorang pria berusia 60 tahun yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya sebagai seorang ustadz di sebuah desa kecil yang terpencil. Sejak muda, ia memiliki tekad yang kuat untuk mendalami agama Islam dan membagikan pengetahuan serta hikmah yang ia peroleh kepada masyarakat di sekitarnya. Perjalanan hidupnya telah lama dilalui dengan penuh dedikasi, baik dalam menuntut ilmu agama maupun dalam memberikan bimbingan kepada umat. Meskipun usianya tak lagi muda, Samir tetap tampak penuh semangat dan energik di setiap ceramah yang ia sampaikan. Suaranya yang lembut namun penuh wibawa selalu berhasil menarik perhatian para jemaah yang datang untuk mendengarkan pengajaran darinya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa penuh makna, dan dengan bijaksana ia selalu mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan sulit yang diajukan oleh para warga. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak, sabar, dan sangat dihormati oleh semua orang di desa. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan Samir pun tetap merasakan pengaruh positif dari kehadirannya. Rumahnya yang sederhana terletak di pinggir desa, seringkali dikunjungi oleh para pemuda yang ingin belajar lebih banyak tentang agama atau sekedar mencari nasihat hidup. Samir hidup sendiri setelah kepergian istrinya yang tercinta beberapa tahun yang lalu. Istrinya meninggal dunia setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit, meninggalkan Samir dengan rasa kehilangan yang mendalam. Meski sudah lama, kenangan tentang kehidupan bersama masih sering mengisi pikirannya. Namun Samir berusaha untuk terus melangkah. Kehidupan sehari-harinya kini dipenuhi dengan aktivitas dakwah, mengajar di masjid, memberikan ceramah, dan membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan. Ia merasa bahwa tugasnya sebagai seorang ustadz adalah panggilan hidup yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Meskipun hidupnya sederhana dan seringkali sepi, Samir merasa cukup dengan pengabdiannya pada agama. Ia merasa puas dengan setiap ceramah yang berhasil menginspirasi orang lain dan bahagia saat melihat perubahan positif pada mereka yang ia bantu. Setiap hari ia menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sesama, entah itu mengajar anak-anak mengaji, memberi nasihat kepada para pemuda, atau sekedar membantu para janda dan orang tua yang kesulitan. Suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai meruduk di balik pegunungan, Samir selesai mengisi ceramah di masjid desa. Langkahnya terasa ringan setelah menyampaikan nasihat dan doa bagi para jemaah yang datang. Namun dalam hatinya ada perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Seperti biasa setelah ceramah, ia berjalan kaki menuju rumahnya yang terletak di pinggir desa. Jalan utama desa yang dilalui selalu terasa damai, meski kadang sepi, dengan pepohonan yang rimbun di kedua sisi jalan dan udara yang segar yang menyambut setiap langkah. Namun pada sore itu, langkah Samir terhenti ketika matanya menangkap sosok seorang wanita muda yang duduk di tepi jalan. Wanita itu tampak sangat terpuruk dengan wajah tertunduk dan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia menangis terseduh-seduh, seolah dunia begitu berat baginya. Samir yang melihatnya merasa tergugah hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan berhenti di samping wanita tersebut. "Maaf Nona," kata Samir dengan suara lembut. "Ada apa denganmu? Mengapa kau menangis di sini sendirian?" Wanita itu yang sepertinya tidak menyadari kehadiran Samir menoleh pelan. Matanya yang merah dan bengkak menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Ia terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab, sebelum akhirnya suara lirih itu terdengar. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Bisnisku bangkrut dan aku tidak punya tempat untuk lari. Semua usahaku selama ini hancur begitu saja." Samir terdiam sejenak mendengar pengakuan itu. Ia merasa prihatin dan hatinya yang penuh kasih sayang sebagai seorang guru dan sesama umat manusia mendorongnya untuk menawarkan bantuan. "Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita tidak menyerah." Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya masih basah oleh air mata, namun ada sedikit kelegaan dalam pandangannya. Samir duduk di sampingnya, memberikan sedikit ruang baginya untuk berbicara lebih lanjut. Ia merasa bahwa mungkin dengan kata-kata yang bijak, ia bisa memberikan sedikit kenyamanan bagi wanita yang terpuruk itu.
Wanita itu bernama Maria. Maria adalah seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun yang tengah mengalami kesulitan hidup yang begitu berat. Sebelumnya ia memiliki sebuah bisnis kecil yang ia rintis dengan penuh semangat dan harapan. Bisnisnya yang semula tampak begitu menjanjikan, sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kerajinan tangan. Tiba-tiba gulung tikar setelah krisis ekonomi melanda. Semua upaya yang ia curahkan selama bertahun-tahun untuk mengembangkan usaha itu kini terbuang sia-sia. Dalam percakapan mereka yang berlangsung lama, Samir berusaha memberikan nasihat dengan bijak, penuh perhatian dan tanpa terburu-buru. Ia tidak langsung berbicara tentang agama, meskipun sebagai seorang ustadz, itu adalah hal pertama yang terlintas di pikirannya. Samir tahu bahwa saat itu Maria sangat rapuh, dan yang ia butuhkan lebih dari sekedar kata-kata agama. Yang ia butuhkan adalah penghiburan, perhatian, dan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Dengan lembut, Samir berkata, "Terkadang hidup memang memberi kita ujian yang sangat berat. Kita merasa seolah segala sesuatu yang kita usahakan hancur begitu saja, dan kita kehilangan arah. Tapi ingatlah Maria, bahwa hidup ini selalu ada pasang surutnya. Ada kalanya kita terjatuh, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit, bagaimana kita terus berjuang meskipun dalam keadaan yang sulit." Maria mendengarkan dengan penuh perhatian. Awalnya ia merasa ragu dan sedikit enggan untuk berharap lebih. Namun setiap kata Samir terasa menenangkan. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana," kata Maria lirih. "Terkadang rasanya semua sudah terlambat." "Tak ada yang terlambat," jawab Samir dengan keyakinan. "Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Mungkin sekarang kamu merasa tersesat, tapi percayalah, kamu akan menemukan jalan itu jika kamu tetap bersabar dan berusaha." Maria menatap Samir. Untuk pertama kalinya merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya yang gelisah. Ia merasa ada harapan yang mulai tumbuh, meskipun masih sangat kecil. Samir yang melihat perubahan itu melanjutkan, "Jika kamu butuh tempat untuk berbicara lebih banyak atau sekedar ingin mencari ketenangan, aku selalu ada. Kamu bisa datang ke masjid kapan saja atau menghubungiku jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Aku ingin membantu, Maria." Maria terdiam sejenak, meresapi kata-kata Samir. Ada rasa syukur yang mulai tumbuh di hatinya, karena di tengah kegelapan yang ia rasakan, ada seseorang yang peduli yang tidak melihat dirinya sebagai orang yang gagal, melainkan sebagai seseorang yang hanya sedang melalui ujian hidup. "Terima kasih, Samir," kata Maria pelan. "Aku merasa sedikit lebih baik setelah berbicara denganmu." "Jangan ragu untuk mencari bantuan, Maria," jawab Samir dengan senyuman lembut. "Kita semua saling membutuhkan dan tidak ada yang salah dengan meminta pertolongan ketika kita merasa terjatuh. Itulah makna kebersamaan." Mereka berbincang lebih lama lagi, dan meskipun perasaan Maria tidak sepenuhnya pulih, ada rasa lega yang mulai mengisi hatinya. Samir memberikan harapan baru dan mengingatkan Maria bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, asalkan tidak menyerah pada keadaan. Sebelum berpisah, Samir mengingat lagi, "Ingatlah Maria, jika kamu merasa butuh bantuan atau hanya ingin berbicara, pintu masjid selalu terbuka untukmu, dan aku di sini untuk membantu." Maria mengangguk, dan meskipun perjalanan panjang menanti di depannya, ia merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi hidup. Sebuah percakapan sederhana, namun bagi Maria itu adalah awal dari harapan baru yang bisa ia genggam. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Maria mulai sering datang ke masjid. Awalnya ia datang hanya untuk mendengarkan ceramah Samir, tetapi lama-kelamaan percakapan mereka menjadi semakin panjang dan akrab. Tidak hanya sekedar berbicara tentang agama, Maria juga bercerita tentang kehidupannya, tantangan yang ia hadapi dan impian-impian yang ia simpan di dalam hati. Samir mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijaksana dan mencoba membantu Maria dengan cara yang ia bisa.
Namun ada satu hal yang baru diketahui Samir beberapa hari kemudian. Maria tidak mengenakan kerudung saat datang ke masjid. Samir yang awalnya hanya mengenalnya sebagai seorang wanita yang tengah dalam kesulitan hidup, kini menyadari bahwa Maria bukanlah seorang muslim. Dalam sebuah percakapan yang mendalam, Maria akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Kristen, dan itu membuat Samir terkejut. Ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Namun rasa hormat dan empati yang Samir miliki terhadap Maria tidak berubah. Baginya, Maria adalah seorang individu yang sedang berjuang dan ia merasa terpanggil untuk membantu, terlepas dari perbedaan keyakinan di antara mereka. Meskipun usia mereka sangat berbeda, Samir yang sudah berusia 60 tahun dan Maria yang baru berusia 25 tahun, mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Setiap kali mereka berbicara, ada ikatan yang tak tampak di antara mereka. Samir yang selama ini sibuk dengan dakwah dan rutinitas sebagai ustadz, merasa ada kedekatan yang luar biasa dengan Maria. Maria yang selama ini merasa terasingkan dan kehilangan arah, mulai merasa dihargai. Keberadaan Samir memberi rasa aman dan kedamaian yang telah lama hilang dalam hidupnya. Ia merasa diterima tanpa syarat, sesuatu yang sangat langka dalam hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Namun, perasaan Samir mulai berubah seiring berjalannya waktu. Tanpa disadari, rasa sayang mulai tumbuh di hatinya. Bukan hanya sebagai seorang ustadz kepada muridnya, tetapi sebagai seseorang yang ingin melindungi Maria. Lebih dari sekedar memberi nasihat, ada perasaan ingin menjaga dan mendampingi Maria dalam setiap langkah hidupnya. Bukan hanya sebagai seorang pembimbing spiritual, tetapi sebagai seorang pasangan hidup. Samir merasa sesuatu yang lebih mendalam yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Namun perasaan itu membuatnya bingung dan ragu. Sebagai seorang ustadz yang telah lama hidup dalam kesendirian, Samir tidak pernah membayangkan bahwa perasaan seperti ini akan muncul di usianya yang sudah senja. Dalam hatinya, ia mulai bergulat dengan pertanyaan besar. Apakah perasaan ini wajar? Apakah ini ujian ataukah sebuah takdir yang harus ia hadapi? Bagaimana mungkin ia, seorang ustadz yang mengajarkan tentang ajaran agama dengan tekun, bisa merasakan cinta kepada wanita yang tidak seiman dengannya? Perasaan itu begitu kuat, tetapi juga penuh dengan kecemasan. Samira merasa terjebak dalam perasaan yang mengganggu ketenangan pikirannya. Di satu sisi, ia ingin mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya perasaan sementara yang harus dilawan. Namun setiap kali ia melihat Maria, hatinya berdebar lebih cepat dan rasa sayang itu semakin sulit untuk ditepis. Samir mulai merasa terbelah antara tanggung jawab sebagai seorang pemimpin agama dan perasaan pribadinya yang semakin menguat. Lalu ia tahu bahwa dalam agamanya, pernikahan antara muslim dan non-muslim adalah hal yang sangat kompleks dan dia tidak ingin bertindak gegabah. Tetapi perasaan ini datang begitu mendalam, mengganggu kestabilan pikirannya dan menguji keyakinannya sendiri. Suatu hari setelah pertemuannya yang lama dan penuh kehangatan di masjid, Samir merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Di bawah sinar senja yang lembut, ketika mereka duduk bersama di teras masjid, Samir menatap Maria dengan penuh kebingungan dan perasaan yang mendalam. "Maria," katanya perlahan, suaranya penuh ketegangan. "Aku merasa sangat dekat denganmu. Aku merasa seolah ada ikatan yang kuat di antara kita. Lebih dari sekedar seorang ustadz dan murid. Aku ingin kita bisa bersama. Tetapi ada halangan yang sangat besar, yakni agama kita yang berbeda." Maria terdiam sejenak, terkejut mendengar kata-kata Samir. Perasaan yang sama juga telah tumbuh dalam dirinya. Namun ia tak pernah menyangka Samir akan mengungkapkannya dengan begitu terbuka. Wajahnya yang cantik kini menunjukkan ekspresi bingung, namun juga penuh rasa hormat terhadap Samir. Ia menghela nafas, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya menjawab dengan lembut. "Aku tahu Samir, aku tahu perbedaan itu ada. Tapi aku percaya cinta kita bisa mengatasi perbedaan itu. Aku tidak ingin agama menjadi penghalang antara kita." Kata-kata Maria begitu menyentuh hati Samir. Sebuah rasa hangat mengalir dadanya, namun juga rasa gelisah yang semakin mendalam. Ia mulai tergoda oleh janji-janji kebahagiaan duniawi yang tampaknya mudah dicapai, seperti sebuah jalan keluar dari kesepian yang sudah lama ia rasakan.
dalam hatinya ia mulai meyakini bahwa perasaan cintanya adalah anugerah yang harus diperjuangkan, sebuah takdir yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Setelah beberapa minggu dilanda dilema yang tak henti-hentinya mengusik hatinya, Samir akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Sebuah keputusan yang bahkan ia sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen demi bisa menikahi Maria. Keputusan itu datang setelah berbulan-bulan pergulatan batin yang berat antara keyakinannya sebagai seorang ustadz yang setia pada ajaran agama dan perasaan cinta yang semakin mendalam kepada Maria. Samir merasa terpecah antara dua dunia yang berbeda. Setiap malam ia merenung panjang, berdoa dalam kesendirian, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini adalah jalan yang benar? Namun, semakin ia berbicara dengan Maria, semakin ia merasa bahwa hidupnya tanpa wanita itu akan terasa kosong. Perasaan cintanya pada Maria yang telah menyentuh setiap sudut hatinya semakin menguat dan sulit dibendung. Ia merasa bahwa untuk bisa bersama Maria, ia harus menerima ajaran yang berbeda, meskipun itu berarti meninggalkan ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Pada suatu pagi yang hening, Samir akhirnya berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang penuh dengan rasa ragu. Tetapi di balik mata tuanya, ada keyakinan yang baru tumbuh. Keyakinan bahwa cinta dan kebahagiaan duniawi bersama Maria lebih penting daripada mempertahankan keyakinan yang ia rasa telah membatasi dirinya. Ia mengingat kata-kata Maria yang selalu mengatakan bahwa cinta bisa melampaui segala perbedaan dan bahwa hidup harus dilalui dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang berat namun mantap, Samir akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat. Tetapi kali ini bukan sebagai seorang muslim, melainkan untuk memeluk agama Kristen dan memulai babak baru dalam hidupnya. Saat Samir mengucapkan kata-kata itu, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun di balik kebahagiaan yang ia rasakan, Samir juga tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang besar dan bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Ia meninggalkan sebuah bagian dari dirinya yang selama ini menjadi dasar kehidupannya. Perasaan lega bercampur dengan rasa bersalah. Baginya, ini adalah keputusan yang harus diambil untuk bisa bersama dengan Maria. Ia harus melepaskan segala sesuatu yang telah ia percayai. Saat Samir memeluk Maria setelah keputusan itu, ada perasaan cinta yang luar biasa yang mereka rasakan. Mereka merasa bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Namun di dalam hatinya yang terdalam, Samir tahu bahwa ia telah mengubah jalan hidupnya dengan cara yang tak terduga, dan jalan baru yang ia pilih membawa ketidakpastian yang besar. Namun meskipun ia merasa kebahagiaan yang mendalam setelah memilih untuk memeluk agama Kristen, Samir tidak bisa menepis bayang-bayang perasaan gelisah yang mulai menghantui pikirannya. Dalam kebahagiaan yang ia rasakan bersama Maria, ia juga mulai merasakan keraguan. Apakah keputusan ini benar-benar membawa kedamaian? Ataukah justru akan menjadi awal dari penyesalan yang tidak bisa lagi diubah? Samir dan Maria pun akhirnya menikah dalam sebuah upacara Kristen yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Meskipun pernikahan itu ditentang oleh beberapa pihak, terutama dari kalangan teman-teman dekat Samir yang merasa kecewa dengan keputusannya untuk meninggalkan Islam, Samir merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di mata Samir, cinta Maria adalah segalanya. Ia merasa bahwa keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya adalah langkah yang benar demi cinta dan kebahagiaan yang ia rasakan. Pernikahan mereka meski sederhana dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Maria tampak begitu cantik dalam gaun putihnya, dan Samir meskipun usianya jauh lebih tua, merasa seperti seorang pria muda yang kembali merasakan cinta sejati. Mereka berdua merayakan hari itu dengan penuh sukacita, percaya bahwa mereka akan menjalani kehidupan baru bersama, sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan dan cinta yang tak terhingga. Namun 2 hari setelah pernikahannya, Samir mulai merasakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah kekosongan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik di permukaan. Samir merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah sementara, dan di dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan keraguan yang mendalam.
Perasaan itu datang begitu perlahan, mulai dari keraguan kecil yang kemudian berkembang menjadi kegelisahan yang semakin kuat. Meskipun ia telah membuat keputusan besar untuk mengikuti cintanya dan memeluk agama Kristen demi Maria, sesuatu dalam dirinya merasa terputus, seperti ada celah yang tidak bisa ia tutup. Ia merasa ada kehilangan yang lebih dalam, seperti ia telah meninggalkan bagian dari dirinya yang tak bisa kembali. Ketika ia sendirian, pikirannya kembali kepada masa lalu, kepada keyakinannya yang lama, sesuatu yang kini terasa jauh dan asing baginya. Pada malam kedua setelah pernikahannya, ketika Samir dan Maria sedang menikmati kebersamaan mereka di rumah baru mereka, Samir tiba-tiba terjatuh sakit mendadak. Tubuhnya yang sebelumnya tampak penuh semangat, kini terasa lemas, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Maria yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit, tetapi takdir berkata lain. Dalam beberapa jam, tubuh Samir semakin lemah, dan tak lama setelah itu ia menghembuskan nafas terakhirnya. Maria yang sangat terpukul bingung hanya bisa menangis, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya yang baru saja ia nikahi. Kepergian Samir begitu mendalam bagi Maria. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Maria yang sangat mencintai Samir tidak tahu bahwa di balik kebahagiaan yang baru mereka rasakan ada kenyataan pahit yang tersimpan. Samir telah meninggal dalam keadaan murtad, meninggalkan agama Islam demi cinta yang ia rasakan untuk Maria. Keputusan yang begitu besar dan mendalam itu yang telah mengubah jalan hidup Samir kini harus diterima oleh Maria sebagai kenyataan yang tak bisa ia ubah. Berita tentang kematian Samir segera menyebar ke seluruh desa. Para jemaah masjid yang selama ini sangat menghormati Samir merasa kehilangan yang begitu mendalam. Mereka mengenang sosoknya sebagai ustadz yang bijaksana, penuh dedikasi dan sangat dihormati oleh banyak orang. Namun di balik kesedihan mereka ada rasa kecewa yang mendalam. Samir meninggal dalam keadaan yang sangat tragis, dalam keadaan kufur kepada Allah, murtad dari agama yang selama ini ia anut. Bagi para jemaah, kabar ini menjadi pukulan yang sangat berat. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun Samir adalah seorang ustadz yang dihormati dan telah banyak berkontribusi pada dakwah di desa itu, ia telah memilih jalan yang sangat berbahaya, jalan yang menyimpang dari jalan yang benar. Banyak di antara mereka yang merasa tidak percaya bahwa Samir, seorang ustadz yang mereka anggap sebagai teladan, bisa membuat keputusan yang begitu besar dan tragis. Mereka merasa terkejut, bingung, dan bahkan marah. Bagi mereka yang mengetahui peristiwa ini secara langsung, kematian Samir menjadi sebuah peringatan yang keras tentang bahaya cinta yang menyimpang dari jalan yang benar. Mereka tahu bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya membawa seseorang menjauh dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Keputusan Samir untuk meninggalkan agamanya demi cinta kepada Maria, meskipun dilandasi oleh perasaannya sangat mendalam, telah mengarahkannya ke sebuah jalan yang tidak dapat kembali. Kematian Samir meninggalkan luka yang dalam di hati banyak orang. Ia adalah contoh nyata betapa cinta yang berlebihan dan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun banyak yang berdoa agar Samir mendapatkan ampunan dari Allah, kenyataan bahwa ia telah meninggal dalam keadaan murtad tetap menjadi sebuah kenangan pahit yang tak bisa diubah. Cerita ini menjadi sebuah pelajaran yang tidak hanya bagi mereka yang mengenal Samir, tetapi juga bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Betapa cinta yang tulus sekalipun, jika tidak dijaga dengan baik dan tidak diarahkan pada jalan yang benar, bisa menjadi bencana yang menghancurkan hidup seseorang. Samir yang dulu dihormati dan dianggap sebagai teladan, akhirnya menemui jalan yang sesat hanya karena godaan cinta yang mengarahkannya pada keputusan yang salah. Pada akhirnya, Samir meninggalkan dunia ini dengan sebuah kenyataan yang pahit. Neraka adalah tempat baginya, sebuah nasib yang tidak bisa ia ubah. Meskipun ia sempat merasakan kebahagiaan duniawi, keputusan yang telah ia ambil membuatnya terperangkap dalam penyesalan yang tak terucap. Kematian Samir menjadi sebuah pengingat keras bagi iman dan keyakinan yang kita pegang teguh dalam hal yang harus dijaga. Lebih dari apapun, terutama dalam menghadapi godaan cinta yang bisa membelenggu jiwa. Cerita Samir mengingatkan kita semua bahwa cinta yang tidak dijaga dan diarahkan dengan benar bisa membawa kita pada kehancuran, bahwa kita harus senantiasa berhati-hati dalam setiap keputusan besar yang kita ambil, terutama yang berkaitan dengan keyakinan dan iman kita. Sebuah kisah yang akan terus menggaung sebagai peringatan
bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta kepada Tuhan, dan tidak ada keputusan yang lebih penting daripada menjaga iman kita sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.